Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Erhami Makfirah, Nurul Alifia Samsir, Arya Setiawan, Windy Wandini, Sri Wahyuti, dan Pinasti. Jadi di video kali ini kami berkesempatan untuk membahas materi tentang pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja kami akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Nah, aplikasi ini tuh merupakan salah satu bagian dari Microsoft Office System. Nah, jadi Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk, seperti berupa rumus, perhitungan, maupun pengolahan data. Kemudian kita membahas tentang sejarah Microsoft Excel. Nah, jadi Microsoft Excel ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola sebuah data dengan otomatis. Nah, melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga ke manajemen data. Maka kita tidak perlu heran jika Excel itu seringkali digunakan untuk keperluan administrasi perusahaan. Jadi Excel ini itu sangat dibutuhkan dalam lingkungan perusahaan. Mengapa demikian? Karena aplikasi ini itu sangat lengkap dan sangat penting dalam proses pengolahan data suatu perusahaan. Nah, selain itu, Excel juga itu memiliki formula yang memudahkan kita untuk melakukan sebuah perhitungan dalam pengolahan data tersebut. Jadi aplikasi ini itu juga sangat penting dalam membuat grafik tertentu yang dapat dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi tidak heran jika aplikasi ini itu sangat penting dalam suatu perusahaan. Microsoft sendiri mulai mengembangkan Excel dengan selalu mengupgrade Excel tiap 2 tahun sekali. Sementara versi terakhir Excel pada Windows sendiri itu berupa Microsoft Office Excel atau Excel 14. Sedangkan pada Mac OS X atau Macintosh sendiri versi terakhir dari Excel itu berupa Excel for Mac. Bahkan di masa-masa pertama peluncurannya, Excel sendiri menjadi salah satu sasaran tuntutan dari perusahaan yang lain, khususnya yang bergerak di sektor industri finansial karena menjual sebuah software yang juga dinamakan Excel. Nah, oleh karena itu, pihak Microsoft akhirnya menghentikan tuntutan tersebut melalui perubahan nama Excel dengan nama Microsoft Excel. Kemudian kita masuk ke fungsi-fungsi yang digunakan dalam Microsoft Excel. Yang pertama itu ada Average. Nah, Average sendiri itu digunakan untuk mencari rata-rata suatu data. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat ini merupakan salah satu contoh penggunaan Average yang dimana digunakan untuk mencari rata-rata. Yang kedua itu ada sum. Nah, jadi sum itu digunakan untuk menjumlah data. Nah, di sini bisa kita lihat contoh tampilan pada sum, di mana sum itu digunakan untuk menjumlah data. Yang ketiga itu ada if.
Nah, tampilan if itu kurang lebih seperti ini, bisa kita perhatikan. Jadi if itu digunakan untuk mengeluarkan output, tertentu jika dalam kondisi tertentu. Nah, bisa kita lihat sama-sama kurang lebih tampilan if itu seperti ini. Nah, yang keempat ada max. Jadi max ini berfungsi atau digunakan untuk mencari nilai maksimum dari suatu data. Nah, bisa kita lihat tampilan apabila kita mempergunakan max seperti pada gambar. Jadi ini tuh digunakan untuk mencari nilai maksimum. Yang kelima itu min. Jadi min itu digunakan untuk mencari nilai minimum dari suatu data. Bisa kita lihat pada tampilan di gambar ini, kurang lebih tampilan apabila mempergunakan min itu seperti ini. Ya, digunakan untuk mencari nilai minimum. Jika ada max, otomatis pasti ada minimum. Yang keenam itu ada count. Jadi count ini digunakan untuk menghitung jumlah sel. Bisa kita lihat pada tampilan di video ini, kurang lebih tampilan count itu seperti ini. Yang ketujuh itu ada stdef. Jadi ini itu digunakan untuk mencari nilai standar deviasi dari suatu data. Nah, bisa kita lihat tampilannya pada video ini. Kurang lebih tampilannya itu seperti ini apabila kita menggunakan stdef untuk mencari standar deviasi dari suatu data. Kemudian kita membahas tentang cara membuat formula dalam Excel. Yang pertama itu dengan cara diketik. Caranya itu dengan pilih sel yang akan diisi formula. Setelah memilih sel, kemudian kita ketik tanda sama dengan untuk mengisi formula. Lalu ketik referensi sel yang akan lakukan kalkulasi. Nah, setelah melakukan itu, kemudian kita tekan enter. Yang kedua itu dengan menggunakan mouse. Jadi caranya itu kurang lebih seperti dengan diketik. Yang pertama itu kita pilih sel yang akan diisi formula. Setelah itu kemudian kita ketik tanda sama dengan untuk mengisi formula. Bedanya dari yang pertama tadi itu, kemudian di bagian B ini kita klik sel yang akan dilakukan kalkulasi, kemudian kita klik kontrol tambah sel 1. Kemudian masukkan operator matematis, lalu klik sel selanjutnya untuk kalkulasi, kemudian kontrol dan sel 2, kemudian tekan enter. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara memasukkan data dan memilih sel. Yang pertama itu masukkan data ke dalam sel worksheet. Banyak tipe data yang dapat dimasukkan dalam sel worksheet, yaitu seperti angka, teks, tanggal, waktu, dan juga formula. Untuk memasukkan data, pertama-tama yang kita lakukan adalah tentukan sel yang akan diisi, lalu arahkan pointer mouse pada sel tersebut. Kemudian langkah kedua yaitu dengan memasukkan formula rumus.
dengan cara klik sel yang akan diisi formula. Setelah itu kemudian kita ketikkan tanda sama dengan, lalu klik tombol auto sum atau paste function, maka Microsoft Excel akan menyisipkan tanda sama dengan secara langsung agar otomatis. Kemudian masukkan formula lalu tekan enter. Jadi nomor 3 itu atau bagian C yaitu memasukkan kumpulan data. Jadi kumpulan data dalam Excel disebut juga dengan sebutan data series atau jumlah data yang memiliki kesamaan orientasi seperti nama-nama, bulan, hari, tahun, dan lain-lain. Contohnya itu seperti pertama itu kita ketik Jan atau Januari pada sebuah sel. Kemudian kita klik bagian sudut kanan bawah sel dan tahan. Kemudian setelah ditahan itu kemudian tarik hingga ke sel A4. Lalu kemudian lepas tombol mouse. Hasilnya itu akan berurutan dari Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Bagian 4 atau bagian D itu pitch list. Nah, untuk memasukkan data yang berulang dalam satu kolom dapat dilakukan dengan menggunakan pitch list. Contohnya pada sel A1 itu kita ketikkan laki-laki, dan pada sel A2 itu kita ketikkan perempuan. Lalu letakkan kursor mouse pada sel A3 dan kemudian kita klik kanan. Lalu pilih pitch from list dan pilih salah satu dari list yang dimasukkan tadi. Bagian E itu ada menyunting data untuk mengubah isi sel data. Caranya itu kita bisa klik double klik pada sel yang akan diubah, atau kita bisa tekan tombol F2 untuk lebih memudahkan. Kemudian lakukan perubahan isi. Setelah kita melakukan perubahan isi itu kemudian kita tekan enter. Nah, jika sudah jika ditekan ES, maka data akan kembali ke semula, atau ubah atau isi data juga dapat melalui formula bar. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada menyunting data untuk copy, cut, dan paste. Caranya itu sama dengan yang ada di Microsoft Word. Pertama kita pilih sel yang akan di copy, Ctrl C, atau cut, kemudian Ctrl X. Kemudian letakkan kursor pada sel yang akan diletakkan, dan kemudian kita tekan Ctrl V atau paste. Oke, baik, itulah tadi pemaparan materi kami tentang aplikasi pengolah data yang ada pada Microsoft Excel. Semoga dapat membantu. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila kami memiliki salah maupun kekurangan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.